Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu nanti pagi jam 1.45 kita akan ketemu dengan Atlanta. Minimal Inter mendapatkan 1 poin, kita akhirnya bisa masuk ke 4 besar. Artinya kita tinggal fokus melawan Manchester City karena ini yang kita harapkan adalah trofi buat Inzaghi dan tim sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, bagaimanapun ya sebelum pertandingan Atlanta ternyata kita mendengar kabar kurang menggembirakan bahwa Korea cedera betis. Gua ada di grup dan di media sosial, biarin aja dia cedera, dia juga nggak berkontribusi. Ya menurut gua nggak gitu juga. Dengan adanya Korea minimal bisa mengistirahatkan kayak Lukaku, Martinez. Tetapi dengan cederanya Korea akhirnya Inter ya kemungkinan memang si Toro akan menjadi cadangan. Akhirnya Zeko akan berduet dengan Lukaku. Ini rencananya Inzaghi ya untuk nanti pagi. Karena cederanya Korea. Jadi ya bikin pusing Inzaghi juga. Tetapi di lini tengah Inter tidak akan ada perubahan. Tetap ada Brozovic, ada Hakan, dan ada Barella. Di kanan tetap akan ada Dumfries. Di kiri kemungkinan Gosen. Jadi Di Marco coba akan diistirahatkan. Begitu juga Darmian akan digantikan dengan D'Ambrosio, tapi kiper tetap adalah Onana. Ya bagaimanapun kemarin dengan penampilan Samir Handanovic yang heroik ya, beberapa kali menggagalkan peluang-peluang pemain Fiorentina, tetapi dia tetap refleksnya ada beberapa yang menjadi catatan. Tapi luar biasa buat Samir Handanovic yang sudah mengangkat trofi kembali buat Inter. Jadi nanti pagi adalah jatahnya Onana. Nah, sahabat Bob, Atlanta ini kaptennya dia adalah dia bilang bahwa si Toloi ya, Toloi bukan Tolol ya. Rafael Tolol menilai Inter Milan mampu menjadi juara Liga Champion ya. Dia bilang gini, pertandingan yang sulit karena mereka adalah tim yang kuat. Ini sebelum pertemuan dengan Inter ya. Mereka berada di final Liga Champions dan mereka bisa memenangkan. Mereka memiliki skuad yang kuat, kata si Toloi. Ini akan menjadi pertarungan, kata Toloi, tentang menghadapi Inter di San Siro besok, katanya. Tapi kami akan pasti melakukan dengan tujuan yang melakukan yang terbaik. Sahabat Mob, Atlanta nilainya sekarang adalah 61, beda 5 poin dengan Inter. Nah, di bawah Inter ada Milan yang bernilai 64, berarti beda 2 dengan Milan. Artinya kalau Inter bisa 1 poin aja sudah cukup untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Terlepas Inter juara Liga Champions musim ini, yang penting adalah mengamankannya dulu, sahabat Bob. Tapi jangan lupa bahwa Atlanta ini juga luar biasa ya, penampilan mereka. Terus mereka juga punya pemain-pemain yang bagus ya. Salah satu adalah pemain mereka itu yang perlu diwaspadai itu ya kayak Rasmus Højlund ya yang sekarang udah mengemas 9 gol. Begitu juga ada Lukman ya atau Lukman yang dulu rajin mencetak gol, cuman sekarang seret gol. Dan sekarang malah yang perlu diwaspadai juga adalah Mario Pasalic ya. Mario Pasalic ini juga bagus. Jadi kita benar-benar harus mewaspadai mereka. Bagaimanapun Atlanta ini di pertandingan terakhir di Serie A, dia juga nih ya pertandingan terakhir dia ya melawan Torino mereka menang 2-1. Terus melawan Spezia mereka menang 3-2. Tapi waktu lawan Juventus mereka kalah 0-2. Terus melawan Salernitana mereka juga kalah. Tetapi lawan Verona juga mereka menang terakhir kemarin ya. Artinya di 5 pertandingan terakhir Serie A mereka memenangkan 3 pertandingan. Sementara Inter ya 5 pertandingan Inter memenangkan 4 pertandingan. Satunya kalah kemarin dari Napoli, tetapi ini adalah kekuatan Inter yang sebenarnya.
Jadi kalau kita bicara head to head, 5 pertandingan terakhir Atalanta tidak pernah menang melawan Inter. Jadi harusnya semoga Inter benar-benar bisa meraih poin nanti melawan Atlanta yang punya ambisi untuk masuk ke Liga Champions. Walaupun ya tetap mereka punya peluang, tetapi Inter harus bisa mendapatkan poin nanti pagi, sahabat Bob. Semoga bagaimana prediksi sahabat Bob? Kalau prediksi gua Inter menang, tapi skornya mungkin sekitar 1-0 atau 2-1 ya sahabat Bob. Bagaimanapun Atalanta ini juga bagus, tetapi kalau Inter bermain sebagai karakter mereka seperti melawan Fiorentina kemarin, ya gua rasa Inter bisa mendapatkan 3 poin sahabat Bob. Semoga sahabat Bob, jadi benar-benar kita berharap 3-5-2-nya Inter tetap pakem, dan Inter yang paling penting adalah mempertahankan intensitasnya, semangatnya, daya juangnya, dan kompak, tetap membumi. Itu kuncinya sahabat Bob. Nah, sedikit gue pengen update juga ini mantan striker Inter ya, legenda Roberto Boninsegna ya. Lautaro Martinez telah melampaui ekspektasi di Inter. Saya tidak menyangka dia akan mencetak 101 gol. Tapi aku berharap begitu. Hari ini Martinez adalah pemain top, tapi di posisi ini di mana Inter memiliki beberapa pemain hebat. Dengan Lukaku dan Dzeko, ada 3 striker level kelas dunia yang ada di Inter. Saat ini adalah Lautaro yang starter, sementara Lukaku dan Dzeko dapat melakukan rotasi. Ditanya siapa yang akan menjadi starter di final Liga Champions, saat ini sulit mengatakan, tapi saya akan mengatakan Lula. Ya, dia berharap Lukaku dan Lautaro yang menjadi starter, tetapi banyak juga yang yang memprediksi bahwa duet Dzeko dan Lautaro yang akan melawan Manchester City. Nah, ini juga sedikit bahwa kemarin itu sebenarnya Inter kan sempat mengincar pemain muda dari Leipzig ya. Ini namanya Oliver Schmidhauser ya. Ternyata dia masih ada kontrak sampai akhir musim ini dengan Leipzig. Nah, jadi kemungkinan Inter akan mendapatkan dia secara cuma-cuma. Usia 18 tahun, dia keturunan Swiss dan juga Republik Dominika. Sekarang dia lagi bermain untuk Piala Dunia usia 20 tahun bersama Amerika Utara. Jadi kemungkinan dia akan datang dari free transfer, dan memang kemarin dia ini juga ada beberapa yang mengincar. Ya, kemungkinan yang terdepan adalah Nerazzurri, tetapi dia tetap akan bermain di tim Primavera dulu ya. Ya, semoga dia ini talenta-talenta muda ini bisa menjadi bibit-bibit yang bagus buat tim senior nanti sahabat Bob. Nah, ini juga Onana tidak habis-habis beritanya kemarin di video gua terakhir bahwa Onana lah penggantinya Vicario lah. Nah, Chelsea menawarkan Kepa plus uang tunai kepada Inter ya. Inter telah menjelaskan kepada Chelsea bahwa Onana tidak akan murah ya. Selain itu, Inter mengharap tawaran tunai. Nerazzurri masih memiliki target keuangan utama untuk transfer musim panas ini. Bahkan dengan kualifikasi Liga Champions dan pendapatan mencapai final musim ini. Inter juga akan menginvestasikan sebagian biaya dari penjualan adalah untuk Vicario. Tetapi kalau Kepa dikasih ke Inter udah pasti nggak menolak. Pasti menolak gitu loh. Karena Kepa gaji 2 kali lipat dibanding Onana. Nah, kita berharap adalah Onana jangan dijual. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi, sahabat Bob. Nah, ini ada sidewalk dari Haaland. Superstar Manchester City memperingatkan Inter Milan dan MU. Kami harus menyerang di final Liga Champions dan Piala FA dengan cara kami. Ya, ini dia bilang. Dia bilang begini, masih ada 2 final lagi. Kami harus tetap fokus meskipun kami memenangkan Liga Premier. Kami harus tetap fokus untuk mencapai apa yang bisa kami capai di 2 final berikutnya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa mencapai hal-hal yang baik di final dan mudah-mudahan memenangkan keduanya. Menjadi favorit melawan Inter adalah hal yang baik,
Karena itu berarti kami memiliki kualitas. Kami harus menyerang permainan dengan cara kami memainkan sepak bola. Pada akhirnya kami akan melihat siapa yang akan memenangkan. Jadi dia sudah menyatakan bahwa melawan Inter kami harus menyerang permainan dengan cara kami. Ya, semoga Inter bisa menundukkan yang namanya si monster ya, si Haaland ini ya. Nah, terus juga sahabat Bob, kemarin juga ada rumor bahwa Gosen katanya kalau dilepas Inter Milan akan membeli yang namanya Parisi. Fabio Parisi ini juga pemain Empoli dulu bersama dengan Christian Aslani, juga sama dengan Vicario. Karena memang Inter sekarang lagi mencari bibit-bibit Itali lebih banyak mendominasi di dalam tim senior Inter. Nah, kalau gue sih nggak berharap, gue nggak berharap si Gosen pergi ya. Tetapi kalau memang Inter akhirnya Gosen pergi, Parisi, menurut gue Fabio Parisi ini bagus. Tetapi secara kualitas ya dibanding Di Marco masih jauh lah ya. Tapi ya kalau memang Inter akhirnya bisa mendapatkan ya bagus juga. Apalagi juga kemarin Inter juga katanya dengan Juventus juga mengencar Augusto ya. Carlos Augusto ini pemain Monza. Nah, menurut gue ini lebih baik. Kalau misalnya Gosen pergi, tetapi Inter katanya mengincar Parisi. Kalau Augusto menurut gue akan lebih bagus. Tapi ya kita lihatlah siapa yang akan mendarat nanti sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja. Nah, terus berita baiknya bahwa Inter Milan sepakat kontrak dengan si Acerbi ya. Walaupun Acerbi akan dikasih kontrak 2 tahun, usia 35 tahun, tetapi punya fisik dan visi permainan yang bagus. Nah, sekarang tinggal Inter bagaimana menyepakati dengan Lazio. Lazio maunya 4 juta dan negosiasi. Nah, Inter menawarkan seperti Inter membeli Dzeko ke Roma. Jadi mencapai sesuatu kualifikasi nanti akan dikasih 1,5 juta. Tetapi Lazio maunya uang tunai. Nah, kita akan tunggulah seperti apa nanti hasilnya. Apakah benar-benar dia bisa ke Inter dengan lebih gampang? Kita tunggu aja sahabat Bob. Bagaimanapun kita berharap yang terbaik buat Inter, terbaik buat Acerbi, semuanya lah sahabat Bob. Nah, jangan lupa sahabat Bob, nanti pagi jam 1.45 kita ketemu dengan Atalanta. Gua juga akan live bersama sahabat-sahabat Bob. Semoga kita benar-benar mendapatkan hasil menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.